Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Modawati, semester 5, Prodi Ilmu Pemerintahan di Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samorea. Melalui video ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai apa itu perilaku politik. Menurut Rahmat Subakti, perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, dan kehendak hati, dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Menurut Sobolin, perilaku politik atau political behavior adalah kegiatan yang dilakukan insan atau individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud adalah yaitu satu, yang pertama, melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Yang kedua, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam pesta politik. Yang keempat, ikut mengkritik atau menurunkan pelaku politik yang berotoritas. Yang kelima, berhak untuk menjadi pemimpin politik. Yang keenam, berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh Undang-Undang Dasar dan perundangan hukum yang berlaku. Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, paling tidak ada 3 unit analisis yang dapat dipilih, yaitu individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Yang mencakup dalam individu aktor politik adalah meliputi aktor politik atau pemimpin, aktivis politik, dan individu warga negara biasa. Sedangkan agregasi politik maksudnya adalah individu aktor politik secara kolektif seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintah, dan bangsa. Adapun yang dikaji dalam tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, Machiavellian, dan demokrat. Dengan kombinasi ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu aktor politik, yaitu 1. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. Yang kedua, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Yang ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.